Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, dimanapun Anda berada, yang masih setia nonton di channel Jalan Ari, tentunya banyak hal yang saya akan berikan yang terbaik agar menyukai channel ini. Nah, kali ini saya akan ajak bincang-bincang santai bersama Ketua PMI Kota Banda Aceh yang tentunya masih muda orangnya, ya, punya banyak pengalaman dan ganteng, kata orang begitu, kata orang, ya. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa lihat langsung nanti siapa dia. Ya, saya manggilnya Haikal, ya. Haikal siapa? Ahmad Haikal Asri, ya. Ahmad Haikal Asri, sahabat Ari. Nah, ini cara saya untuk bisa melihat respon beliau seperti apa. Gimana, Haikal? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Abang. Siap. Jadi sahabat Ari, beliau juga salah satu orang yang akan berkompetisi untuk meramaikan bursa pemilihan di pemilu 2024 ya. Ini juga bisa dilihat kualitasnya bagaimana ya. Kalau layak jangan lupa. Stop nggak boleh kapan Siap. Nah, jadi kita akan bahas tentang tema kali ini yang menarik. Sejauh mana sih PMI memberikan layanan dan juga menjalankan fungsi secara kelembagaan dalam konteks di Kota Banda Aceh, baik menyediakan jasa darah, penyandara ya gratis, lalu layanan ambulan, nah, dan lain-lain itu, dan mungkin ada hal lain yang memang sahabat Ari belum tahu terhadap layanan yang sudah diberikan oleh PMI Kota Banda Aceh. Iya, memang alhamdulillah semenjak dilantik itu di tanggal 27 Desember kalau nggak salah, Bang. Iya. Kita mulai getol-getol nih, Bang, main gaspol. Iya. Yang pertama memang memperbaiki keadaan-keadaan yang memang kita anggap menjadi problem ketika di PLT-kan. Ya, itu banyak hal yang memang saya lihat tangkap pada masa rezim lama itu kan masalah sumbernya banyak sekali dan kita nggak bisa ulas di sini lah. Ya. Jadi terus kita mulai untuk memperbaiki juga di keadaan di ambulan, nggak cuma di UTD, ada ambulan. Terus persiapan bagaimana relawan dan komitmen kita itu memang yang insya Allah PMI ke depan akan ada lagi relawan-relawan tingkat desa yang memang insya Allah rencananya akan kita bikin di tanggal 29 Juli ini. Jadi kita rencana PMI ini kan nggak cuma unit donor darah, kita memberikan fasilitas ambulan gratis di Banda Aceh. Berapa mobil ambulannya? Kita punya ambulan itu 7. Udah. Yang hidup 2, Bang. Ya, yang pertama karena yang hidup itu yang baru memang hadiah dari Bang Aceh waktu itu. Kita belum terpilih, kita coba lobby sama Bang Fadil waktu itu. Alhamdulillah Bang Fadil langsung menyokah di lentik kujuk sebuah ambulan dibilang Bang. Nah, jadi alhamdulillah pas pelantikan beliau juga menyerahkan 1 unit ambulan. Memang kebetulan karena beliau kepala Bang Aceh KPO yang di Banda Aceh, beliau juga fokus bagaimana untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat terbantu dalam antar pasien. Nanti sisa yang 5 ambulan itu gimana kondisinya dan apa yang memang perlu dilakukan? Apa memang perlu dilakukan peremajaan atau memang perlu totalitas harus dibarukan semuanya? Sebenarnya memang kondisinya memang enggak bagus lagi, Pak. Jadi memang rata-rata kan pos tsunami. Udah terlalu lama. Udah terlalu lama, banyak yang keropos, mesinnya udah pada boros. Jadi kalau dalam kota aja kadang-kadang ya abang tahu lah, kalau organisasi kemanusiaan pasti maintenance-nya juga berat kan. Jadi ya karena low maintenance juga membuat agak sulit sih kita untuk memperbaiki lagi gitu. Tapi yang memang pada akhir-akhir yang agak-agak baru, kemarin kita coba partisipasi sama teman-teman untuk yuk kita bangun perbaiki lagi. Itu mobil Ford itu yang alhamdulillah memang udah kita coba perbaiki. Jadi makanya 2 unit yang memang benar-benar ready. Tapi kalau sekedar untuk ngantar jenazah, insya Allah ya 2 unit lagi yang L300 tuh alhamdulillah masih bisa lah, Bang, kita pakai. Saya berharap kalau ada donatur yang nonton channel Jalan Ari, ya silakan berkontribusi nyata untuk membantu kemanusiaan, khususnya untuk kebutuhan ambulan di PMI Kota Banda Aceh.
Ya memang program ambulan kita juga kemarin Bang, begitu baru-baru itu nggak sengaja waktu apel perdana saya lewat di Jambudape Bang, tiba-tiba ada kecelakaan. Pas kecelakaan itu masyarakatnya itu ya tergeletak di jalan Bang, nggak ada yang nolong, jadi ya cuman menghindar karena keadaannya sangat-sangat kita sayangkan dan nggak ada yang bisa mampu ngangkat. Jadi waktu apel saya langsung bilang mulai Senin pagi itu wajib ada ambulan di Simpang Jambudape sama Simpang Jam. Jadi apabila ada kecelakaan mudah kita untuk bantu untuk distribusi ke rumah sakit gitu Bang. Nah tadi ada menyinggung perihal penyediaan darah. Sejauh mana kesiapan PMI Kota Banda Aceh terhadap kebutuhan masyarakat terhadap darah-darah yang memang penting untuk diberikan ketika mereka memerlukan? Iya memang kita selalu Bang berupaya penuh untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat Aceh Bang. Nah, jadi kalau berbicara darah kita ini harus berbicara tentang memenuhi kebutuhan darah. Ini Kota Banda Aceh untuk Aceh. Untuk Aceh. Jadi karena memang di provinsi kan tidak ada UTD, berbeda dengan Medan ataupun Jakarta. Jadi kalau Aceh ya tulang punggung untuk Aceh itu ya di Banda Aceh. Jadi makanya kita ya agak kesulitan memang Bang, karena dari permintaan misalnya berapa permintaan darah untuk mempunyai per hari? Per hari itu tergantung Bang, kita nggak bisa bilang, dia tergantung misalnya bulan hujan tuh nyamuk DBD ya pasti permintaannya kan trombosit yang tinggi, jadi ya memang kadang-kadang kita nggak mampu memenuhi itu. Jadi kalau permintaannya bisa kita katakan persentase Bang, persentase misalnya ZA minta 100% nih darah setiap hari, kita cuma mampu 80 sampai dengan 90% kita distribusi. Nah itu dalam keadaan normal. Kalau keadaan nggak normal seperti apa? Misalnya lebaran, puasa, lebaran haji, liburan seperti saat ini. Nah itu kita memang agak kesulitan. Kenapa? Memang rata-rata yang memang mereka yang udah jadiin donor itu sebagai gaya hidup, ternyata nggak ada di sini, nggak bisa donor, gitu Bang. Nah peran dari pemerintah sendiri kan ada nih, yang saya lihat kan ada instruksi untuk seluruh jajaran PNS untuk donor darah, tentara saya lihat juga tadi beberapa dalam referensi juga berkontribusi, banyak pihak nih kan. Ya. Nah apakah itu juga nggak mencukupi? Kalau seandainya Bang, instruksi daripada Pak Sekda tersebut dijalankan, semua ada 45.000 pendonor yang itu dibagikan selama 3 bulan. Permintaan kita nggak sampai 45.000 Bang, 45.000. Kalau 45.000 dari pegawai ASN bisa mendonorkan darah, insya Allah cukup. Tapi karena persentasi pendonor dari ASN itu hanya berkisar sekitar 10% saja Bang, jadi mungkin ya kita mencari lagi ke tempat lain. Itu lah saya dari kebutuhan 10% dari birokrat ASN kan ada beberapa dari unsur yang lain, dari kelembagaan lain. Kalau 1 bulan itu Bang 6.000 Bang keluar darah Bang. 6.000. Kebutuhannya? Ya kebutuhannya seperti itu Bang. 6.000 1 bulan. Kita yang sanggup produksi itu 5.500. Oh 5.000. 4.000 gitu Bang. 4.000 lah. Karena donasi kita itu berkisar di antara 2.000 orang. Berarti ada saat timing waktunya itu terjadi kekosongan gitu? Iya mau nggak mau ada Bang. Tapi gimana Bang? Kan nggak cuman ASN, ini rata-rata relawan yang memang udah biasa mendonorkan darah ini juga udah banyak Bang. Jadi memang mereka rutin juga tuh. Kadang-kadang kenapa nih kok bisa PMI 24 jam? Nah, ada memang masyarakat ini datangnya jam 2 malam, Bang. Karena kebiasaan dia nggak kerja pagi, kerja malam. Jadi dia mampir ke PMI jam 2 malam untuk donorin darah. Ada, Bang. Makanya kita tapi secara kualitas yang bagus donor darah kapan itu? Kalau pagi hari itu seperti jam 2 tadi, sebenarnya asal mampu memenuhi beberapa buah kriteria, tensi darahnya normal, tidak konsumsi obat, HB-nya normal. Insya Allah kalau dan tidak ada unsur penyakit ya? Tidak ada unsur penyakit. Kan dia di anamnesa dulu Bang. Itu bisa donor darah. Bagaimana sih setelah donor darah itu kelulusan yang mau didistribusikan tuh?
ya kita tunggu proses selama 4 jam. Jadi kita memastikan bahwa darah yang kita berikan kepada masyarakat itu benar-benar layak untuk diberikan. Ada standar yang Ada standarnya. Berarti juga ada orang yang standby kapanpun selama 24 jam untuk lab ya. Untuk lab. Karena dia ada pemeriksaan 4 parameter, Bang. Jadi kalau orang donor darah bisa kita pastikan dia bebas daripada 4 penyakit penular. Yang pertama itu HIV, hepatitis A, hepatitis B, sama sifilis, Bang. Nah, kalau dilihat dari 4 hal itu, pernah kecelakaan masuk tuh atau gimana? Sejauh ini? Menurut data tahun lalu ada sekitar 20 orang HIV. 10, 20 ada. Itu untung nggak kasih ke orang lain ya? Enggak, kalau misalnya hal-hal yang seperti itu yang bersifat rahasia, Bang, kita hanya dapat membuat surat rekomendasi. Kita tidak memberikan mendiagnosa bahwa Anda tertular penyakit HIV, enggak. Kita memberikan rekomendasi berdasarkan hasil lab ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Dan rata-rata nih pasien kalau yang donor itu nggak tahu, pas orang lab nggak tahu, orang sadap pertama itu nggak tahu, orang lab nggak tahu. Hasil yang reaktif dari lab itu akan dikirimkan ke manajer kualitas. Manajer kualitas lah yang akan mengecek atas nomor ini pasiennya siapa. Beliaulah yang akan mengkonsultasikan ke kepala unit untuk dapat dipanggil dan diberikan surat rekomendasi atau surat rujukan ke mas. 20% nanti besar juga tuh ya? 20 orang. 20 orang. Oke. 20 orang. Nah, kita bicara tentang apa yang memang bukan hanya menjadi fokus seperti tadi, ada layanan darah, donor darah, ada layanan ambulan. Apalagi yang dilakukan oleh PMI Kota Banda Aceh selain itu? Ya, kita tetap fokus, Bang. Kemarin Banda Aceh dapat juara 2 di Jumbara daerah yang diselenggarakan di Aceh Tamiang. Ya, Jumbara itu jumpa temu relawan yang memang berbasis dari anak SD, anak SMP, anak SMA yang memang mereka terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan Palang Merah Remaja. Jadi kemarin provinsi bikin acara di Tamiang, kita ngirimin dari SMP dan SMA. Dampingan BPM Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, alhamdulillah kita dapat juara 2, juara umumnya Aceh Tamiang. Di sekolah mana itu yang dapat? Nah, kemarin kita campur-campur, Bang. Oh, campur-campur. Karena kemampuan kita kan kemarin PMI terus terang, Bang. PMI ya modal dari teman-teman semua, Bang. Sedekah dari relawan-relawan. Ngurus. Jadi kita TT-an lah bahasa kita, Bang. Yang harusnya intinya program-program kemanusiaan tuh mendidik relawan yang menjadi tugas-tugas kami itu akan kami jalankan. Nah, malah kita tambah lagi program baru karena kita udah membentukkan kecamatan. Jadi kita akan membentuk desa lagi, Bang. Jadi setiap desa akan ada fasilitas PMI Palang Merah yang memang apa sih fasilitas Palang Merah menjadi relawan? Dia mau kita bekali dia dengan pengetahuan ilmu kebencanaan. Dia itu melekat di mana nanti dia? Dia di desa. Di posisinya apa? Di kantor desa. Kantor desa. Oh, kantor desanya. Kantor desanya. Jadi memang di kecamatan kan kita sudah ada orang, di desa sudah ada. Nantinya insya Allah mudah-mudahan seluruh 90 desa di Banda Aceh bisa mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk melakukan pendidikan di PMI Banda Aceh di tanggal 29. Nah memang apa aja lagi itu ntar ketika misal terjadi kebakaran, mereka bisa membantu mengkomunikasikan ke PMI Banda Aceh apabila perlu ambulan, apabila dia perlu bantuan masa panik yang memang PMI kan punya kas dari sumbangan orang yang memang kita gunakan untuk bencana-bencana yang seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap kebakaran yang ada di Banda Aceh kita pastikan kalau itu rumah orang pasti akan kita kirim. Dan optimis program ini akan berjalan. Insya Allah. Karena memang antus kita lihat nih, Bang, pembentukan relawan nih. Ada uang nih kalian bikin acara relawan nih seluruh desa. Ya alhamdulillah PT PEMA kemarin kita coba audiensi, beliau sepakat, senang mereka karena ini merupakan pelatihan yang memang bagus.
karena apalagi setiap desa nantinya akan ada orang-orang yang ahli bencana. Nah, harusnya ide ini bisa dikumpulkan dalam bentuk konsep CSR yang nanti disosialisasikan ke BUMN, ke BUMD. Ya memang ini baru CSR pertama Bang, yang didapatin sama PMI melalui PT PEMA. Insya Allah mudah-mudahan ke depan saya sedang coba telepon teman-teman Bang, yang ada di Jakarta, yang memiliki perusahaan-perusahaan yang memang bisa memberikan dana CSR untuk PMI Banda Aceh. Memang udah kita coba Bang. Saya karena kebetulan basic saya di pengusaha, saya minta teman-teman lah bantu. Oh iya, Haikal ini juga pengusaha bertalenta tangan dingin, banyak hal yang memang sudah dilakukan dalam usaha bisnis. Ini luar biasa nih, sahabat Ari. Nah, saya ingin coba nyinggung tadi banyak hal yang diberikan oleh publik atas kepercayaan di kepemimpinan Haikal sebagai Ketua PMI Kota Banda Aceh. Nah, tentunya kan ada pengalaman yang lalu agar tidak terulang kembali, di mana perlu transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Ada rencana melakukan audit per tahun atau bagaimana? Kalau sekarang kita udah pasti Bang, setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu akan kita kirimkan ke PMI 2 tingkat di atas. Dari provinsi dan pusat. Laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu tetap. Karena mulai sekarang memang nggak ada lagi aneh-aneh Bang. Kita tidak, pengurus pun tidak cawe-cawe Bang ke sana. Kita mengerti karena kita juga teman-teman di sana lelah kerja siang malam untuk ya pengabdiannya sama masyarakat Bang, saling bantu. Dan PMI ini juga Bang, alhamdulillah WTD ini hampir semua komunitas Bang, baik itu komunitas saudara, komunitas, ya banyak beberapa buah komunitas daerah yang memang terlibat aktif selalu dalam melakukan kegiatan donor darah, ada ADO, gitu-gitu. Jadi mereka alhamdulillah semuanya sepakat, memang kita kontribusi untuk masyarakat Aceh. Memang inilah yang saya pinginin Bang, apalagi darah Bang, darah ini sangat sensitif Bang. Iya, betul. Kayak kemarin juga sensitif sampai ke Jakarta, sampai urusannya lalu lalang ya, paham lah. Apalagi ini kan kalau orang belum pernah merasa dia butuh darah, dia nggak akan tahu bagaimana sulitnya cari darah. Kalau saya memang pengalaman dari almarhumah Bunda kan Bang, abang kan tahu Bunda sakit Bang. Dan waktu itu malah ya mohon maaf menyembuhkan ini, itu Bapak juga kebetulan ada jabatan, malah di tempat tersebut nggak ada darah. Ya sangat disayangkan ketika beliau pun, ya istri beliau mungkin orang ada, beliau nggak ada jabatan Bang, maksudnya nggak ada darah. Bayangkan lagi yang kita sayangi. Dari situlah saya muncul bagaimana untuk dapat memfasilitasi darah ini. Nah, siapa aja. Untuk koneksitas dengan UPTD yang lain yang ada di Aceh, misalnya di Losmame tadi singgung dan beberapa lainnya, ada tidak? Kita punya berapa UPTD di Aceh? 4. Di mana saja? PMI Banda Aceh, PD Aceh Utara, Losmame sama Langsa 5. Oke. Tapi mudah-mudahan kita akan bisa dongkrak dan support teman-teman yang ada di daerah untuk bisa akreditasi sama kayak kita Bang. Memang ada akreditasi juga. Dia ada tingkatannya Bang. Ada tingkatannya. Nah, akreditasi dari PMI Kota Banda Aceh apa? Sebenarnya Bang, kita itu udah Pratama Media Utama sebenarnya. Cuman kan lagi kita tunggu akreditasi fixnya dari kementerian karena ini ada perubahan lagi. Jadi baru kemarin aja nih datang orang kementerian untuk melakukan akreditasi ulang. Kenapa kita nggak ada? Karena kita memang ada kekurangan 1 mesin. Nah, bagi 1 mesin ini bagi saya ya sebenarnya ini ya internal banget, belum perlu. Tapi karena ini merupakan syarat untuk menjadi akreditasi ke depan, ya kita tunggu kejelasan lah bagaimana hasil dari Kemenkes, keputusan Kemenkes ke depan. Kalau memang mesin ini dibutuhkan, maka kemarin kita udah coba sounding ke Pak Gubernur. Pak Gubernur pernah tiba-tiba Pak PJ pernah diam-diam datang Bang sama Bang Dharma, Pak Dharma. Ya beliau juga insya Allah sepakat bantu. Juga Pak Sekda yang memang terus pantau nih bagaimana keadaan darah cukup nggak. Ya alhamdulillah kita sangat happy Bang, ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang peduli terhadap kepentingan masyarakat yang sangat-sangat berguna ini Bang.
Nah, kemarin juga baru Pak Panglima kemarin pas puasa kita kalau di Kodam itu memang amunisi terakhir Bang. Kalau kita lakukan di Kodam itu berarti tempat lain udah nggak ada nih Bang. Jadi memang Kodam selalu standby Bang. Tapi nggak harus nunggu amunisi terakhir, Bi. Tetap aja digalang aja terus. Tetap penggalangan secara periodik itu tetap kita lakukan. Tapi termasuk kemarin berburu ini saya dengar ada dengan kejaksaan temu ramah ya. Alhamdulillah itulah Pak Bambang, Bang. Makanya seru juga nih Pak Bambang nih. Beliau ini adalah pendonor aktif Bang. Beliau itu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap orang-orang yang membutuhkan darah. Kita tanya, Pak pernah punya pengalaman Pak? Enggak, pokoknya saya sayang aja ya. Kalau nyawa dia nggak tertolong kata Pak. Jadi saya itu memang ya memang saya udah dari SMA nih donor darah. Beliau sampaikan, saya kemana-mana saya tugas saya selalu donor darah. Jadi pernah gara-gara WA nih Bang, gara-gara surat peringatan Bapak udah bisa mendonorkan kembali, itu kan acak Bang, siapa yang memang udah 2 bulan sekali udah layak di ini. Beliau gara-gara tulisan seperti itu, beliau langsung telepon Bemi. Perlu darah ya? Saya sana sekarang. Habis saya selepas buka puasa saya langsung ke sana habis maghrib. Beliau puasa bulan Ramadan, tiba-tiba datang pergi donorin darah. Kalau butuh-butuh lagi bilang ke saya. Nah, jadi kemarin beliau Kejaksaan dan PMI coba kolaborasi membangun kerjasama bahwa program yang beliau create ini semoga dilanjutkan ke depannya Bang. Jadi nggak putus di sini karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi beliau ingin mengkrit bahwa, nah kenapa kita juga butuh sebenarnya Bang kerjasama ini supaya kita dapat menghitung pasti ketika misalnya berapa sih produksi yang udah kita kerjasama, kita bisa menghitung. Nah, jadi misalnya ada berapa buah instansi yang memang nanti pada bulannya tinggal tahun selanjutnya dihitung. Ya, gitu. Itu maksudnya itu juga penting. Saya ada semacam tabungan yang memang rutinitas itu Jadi ketika ditabulasi data jelas peruntukan berapa darah yang tersedia. Iya, makanya kemarin saya panggil kepala kliniknya UTD unit transfusi darah. Kalian harus bikin raker. Jadi ZA butuhnya berapa sih setiap bulan? Pastinya golongan apa? Jadi kalian bikin rapat kerja. Semua rumah sakit yang berada di wilayah kota Banda Aceh ini yang memang membutuhkan transfusi atau membutuhkan darah, itu akan kita perbincangkan untuk menjadi target kita di tahun depan. Apalagi ada kebutuhan pembangunan rumah sakit lagi yang baru-baru ini kan ada beberapa rencana. Nah, itu kan menjadi satu tanggung jawab juga. Iya, pasti kan akan dari kita. Kalau nggak betul-betul di maintain pemasukan darahnya itu susah juga untuk persediaannya. Pasti Bang. Oke, sebagai closing statement di Jalan Hari apa sebagai Ketua PMI Kota Banda Aceh, Haikal? Ya sama seperti tadi Bang. Haikal ngarapin darah masyarakat ini, kebutuhan masyarakat ini bukan untuk Ekal, bukan untuk teman-teman PMI, bukan untuk siapa-siapa, tapi memang untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk menyelamatkan nyawa orang. Memang ada setitik harapan ketika kita mendonasikan darah kita di unit ini transfusi darah. Jadi besar harapan para pasien yang membutuhkan darah. Ada anak-anak thalassemia, ada anak-anak cancer, ada orang yang karena kecelakaan, ada ibu hamil, yang memang rata-rata semua masyarakat Aceh darah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi saya mengajak seluruh elemen masyarakat, anak-anak muda yang memang udah layak untuk donor darah, ayo kita donor darah, kita selamatin pasien lebih banyak, kita selamatin nyawa yang lebih banyak. Supaya ya terbangun kembali, percaya saja bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, tidak ada kebaikan yang belaskan kebaikan yang lebih baik. Luar biasa. Tidak terasa sudah bincang-bincang kita sangat bermanfaat untuk informasi terkait dengan bagaimana layanan PMI Kota Banda Aceh terhadap masyarakat Kota Banda Aceh dan untuk Aceh. Nah, sampai ketemu lagi bersama saya dengan konten-konten yang bermutu yang tadinya akan sangat inspiratif untuk menggugah kita untuk bisa berbuat banyak untuk orang lain. Salam Jalan Hari.